Oh iya, nggak semua ya. Jadi kalau datang Jumat Agung, khotbahnya nyambung, saudara. Tapi kalau datang Jumat Agung juga, mungkin bosan lihat saya ya. Ini hari Jumat, Bapak ini lagi, hari Minggu, Bapak ini lagi. Nggak apa-apa, saudara, gembalanya sendiri ya kan. Tiap hari saudara lihat saya kan. Ya, haleluya. Yang penting firman Tuhan menjawab setiap keraguan. Ya, hati kita mengonfirmasikan kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu nggak salah. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bangkit hari ini. Nah saudara, hari ini kita merayakan apa saudara? Paskah. Ya, artinya Passover. Ada orang bilang, ya ngapain dirayain, orang udah Passover kok, udah lewat. Enggak saudara. Ya, arti Paskah sebetulnya adalah hari kebangkitan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Waktu Jumat Agung saya menjelaskan bagaimana Allah mati untuk kita. Tujuannya supaya Dia menebus dosa-dosa kita dan Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita tidak lagi memanggil Tuhan yang jauh. Oh Tuhan, harus kita puji-puji dulu, harus pakai kata-kata indah. Tidak, tetapi saudara bisa panggil Abba, Bapa, Papi, ya kan? Babe, boleh saudara. Ya, terserah. Ya, begitu dekatnya. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus. Allah tadi nggak bisa berhubungan dengan kita karena dosa. Tembok itu adalah tembok dosa. Sekarang Tuhan Yesus runtuhkan tembok itu. Dia yang jamin, Dia yang tanggung semua kutuk daripada hukum Taurat. Akibat kita tidak bisa melaksanakan hukum tersebut, maka kita dibenarkan oleh Allah. Saudara adalah orang-orang yang sudah benar di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara tidak pernah bersalah di hadapan Tuhan. Jangan mau dikasih tahu sama orang atau iblis, aduh kamu berdosa, kamu gak layak lo ngadap Tuhan. Tidak. Kapanpun saudara dan saya adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Ya, kalau iblis bilang, kamu gak benar dalam nama Yesus. Yesus sudah membenarkan saya. Ya, nah itu dengan matinya Dia. Nah saudara-saudara kita lihat dampak daripada Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, sekedar pengetahuan aja. Kenapa ya hari Paskah itu berubah-berubah tanggalnya ya? Tahun lalu tanggal 4 April. Hari ini tanggal 24 April. Nanti mungkin bisa Maret, akhir Maret. Nggak seperti Natal ya, tanggalnya kok tetap gitu kan, 25 Desember gitu kan. Tapi kalau Paskah berubah-berubah, kenapa sih Pak? Nah ini sekedar saudara tahu gini. Jadi kalau zaman dulu saudara ya, gereja purba tuh, gereja mula-mula itu nggak pusing tentang hari Paskah saudara. Kenapa begitu? Karena bagi mereka setiap hari adalah Paskah. Artinya apa? Setiap hari Yesus hidup. Setiap hari Yesus bangkit. Amin saudara. Kita ini kadang-kadang merayakan Paskah. Nah, kembali mungkin saya mengingatkan dan harus minta maaf di saudara sama saudara. Dulu saya pernah ngomong berjanji di lantai 6 bahwa kita mau merayakan Paskah sebetulnya harus lebih meriah daripada Natal. Karena Paskah itu adalah hari kebangkitan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus itu disembah sebagai Raja. Saudara. Tapi memang belum bisa. Hari ini saya bilang kemarin kita sudah perjamuan kudus, hari ini saya bilang nggak usah perjamuan kudus. Wah saudara yang nggak datang hari Jumat Agung, ntar nggak minum anggur nih saudara. Kangen gitu ya, minta anggurnya saya bawa pulang Pak ya, bakal apa? Mabok. Saudara, anggur itu lebih bagus dari red wine saudara ya. Nah saudara, saya bilang nggak usah ada perjamuan kudus ya, kita celebrate, maka kita pakai santai semuanya, santai aja. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nggak perlu bersedih lagi, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Makanya hari ini ada sedikit berbeda dan mungkin akan mudah-mudahan seterusnya nanti kalau saudara pulang, saudara nggak usah langsung pulang, di depan disiapin kopi, ada teh, ya. Gratis nggak bayar, jangan takut. Nggak ada kotak persembahan di situ, jangan takut, nggak ada, ya. Free. Jadi kalau saudara mau ngomong, mau berbincang-bincang dengan kami, ya, dengan para pengerja, dengan sesama jemaat, silakan ada bangku, ada duduk, boleh duduk, ya. Entah setelah kebaktian. Nah saudara, gereja purba tidak pernah pikirin hari Paskah perayaannya. Gereja purba selalu tiap hari bakal mereka adalah hari Paskah. Nah saudara, ada tuh gereja yang melakukan itu dan memberi tanda di gerejanya.
salah satunya yang ada di Jakarta itu gereja ayam. Saudara tahu gereja ayam? Ya, bukan gereja untuk ayam loh, bukan saudara. Ayam nggak ada yang agama Kristen, nggak ada. Ya, dia pasti mati disembelih. Gereja ayam gitu. Gereja ayam itu bukan karena banyak tukang ayam goreng di situ, bukan. Atau pendetanya suka ayam, bukan saudara. Saudara tahu nggak kenapa disebut gereja ayam? Di atasnya ada patung ayam. Heran ya, orang patung salib kok dia patung ayam gitu. Nah, saya mau cerita sedikit sama saudara. Kenapa? Ya, ini berhubungan dengan gereja purba, saudara. Saudara, ternyata itu ayam itu adalah binatang yang paling pagi bangunnya di antara semua binatang lain. Ya. Makanya kalau ayam itu selalu dikatakan bahwa dia berkokok, dia membangunkan binatang lain. Ya. Jarang sih ayam berkokok jam 12 malam, itu pasti ayam teler kalau gitu. Ya. Dia mungkin habis minum minuman keras atau gimana, teler, dia berkokok jam 12 malam. Dia lupa jam, saudara. Atau jet lag mungkin, bisa jadi. Tapi saudara, ayam itu memang tahu, menjelang mau menyingsing fajar, dia pasti berkokok. Nah, gereja ayam itu, saudara, pengertiannya karena ayam itu lambang daripada permulaan sebuah hari, dan juga ayam itu merupakan binatang yang membangunkan ciptaan lain, maka itu dianggap ayam itu sebagai kebangkitan, hari kebangkitan, hari Tuhan Yesus Kristus bangkit, saudara. Jadi bukan sembarangan taruh-taruh ayam. Nanti saudara bikin gereja taruh babi di atas, bukan saudara. Ini ada artinya, saudara. Ya, dari zaman Belanda itu udah dikenal, namanya Hanseskerk, kerk, kerk lagi, bukan kerok ya, kerek gitu. Hanseskerk. Jadi itu dikenal sama supir-supir delman gitu. Kalau pada hari Minggu ku turut, tahu itu. Supir delman tahu kalau coba tolong ke gereja ayam, dia pasti sampainya ke sono. Karena cuma satu-satu di Jakarta. Nah, jadi mereka memasang ayam itu sebagai tanda bahwa gereja itu mengalami kebangkitan tiap hari. Mengalami kehidupan setiap hari. Ya, itu gereja ayam. Jadi saudara nanti kalau lewat pasar baru, tolong lihat kalau lagi macet, masih ada nggak ayamnya di atas. Siapa tahu udah digoreng. Saudara ya. Jadi itu tanda sebagai gereja itu memiliki kebangkitan tiap hari. Makanya disebut gereja ayam. Ya, jadi saudara sekarang ngerti kalau gereja ayam itu kenapa pakai ayam gitu kan? Ya. Kenapa saudara? Karena di dalam Alkitab itu, di dalam Matius 28 ayat 1 pernah dikatakan bahwa setelah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar, itu tandanya ayam berkokok. Ya. Tanda kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah setelah menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Ya, makanya dengan inilah dia pakai ayam itu. Nah saudara, jadi gereja purba itu nggak pernah pusing dengan yang namanya hari Paskah. Tetapi kemudian gereja-gereja lain ini nggak bisa kalau tiap hari. Kita mesti menetapkan hari raya Paskah itu kapan. Makanya pada tahun 325 ya, di kota namanya Nicea atau di Turki itu, di tempat peristirahatannya Kaisar Konstantinopel itu berkumpul saudara, pendeta-pendeta, ada 318 pendeta, mereka menetapkan membuat patokan kapan sih hari raya Paskah ini. Nah, hari raya Paskah ini akhirnya disetujui dengan cara bahwa minggu pertama sesudah bulan purnama yang jatuh pada atau sesudah tanggal 21 Maret. Setiap bulan ada bulan purnama, betul nggak? Namanya apa ya kalau di Chinese apa? Cap Gomeh? Apa Pecun? Nggak tahu ya. Bulan yang bulat itu. Ya. Nah, saudara, ditetapkannya gini, pokoknya minggu pertama setelah bulan bulat itu kelihatan, setelah tanggal 21 Maret. Kalau sebelumnya nggak bisa. Yang setelah tanggal 21 Maret, minggu pertamanya pasti Paskah. Nah, kebetulan saudara, kemarin ini saya bersyukur waktu saya ke Australia, menghadiri wisudanya Stevie, anak yang main keyboard, anak saya. Kami pergi ke pantai namanya Bondi Beach. Kami datang sore hari menjelang malam. Saudara, di pantai itu saya ngelihat bulan tuh muncul, purnama, bulat banget. Bulat, ya. Kami waktu ngobrol sama orang tua murid yang lain, iya kemarin kami juga kemari Pak, cuman nggak bulat bulannya, masih potong sedikit. Tapi hari ini bulat banget ya Pak ya, bulan purnama. Saya catat pada waktu itu tanggal 19 April. Jadi rupanya bulan purnama itu terbit
Setelah tanggal 21 Maret itu tanggal 19 April. Maka hari raya Paskah ditetapkan hari Minggunya. Tanggal berapa? 24 hari ini. Ya. Jadi dengan demikian gampang ngitung Paskah. Pokoknya bulan purnama yang terbit sesudah tanggal 21 Maret. Jadi Paskah itu akan berkisar dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 April. Kurang lebih, saudara. Disitulah kurang lebih bermainnya. Ya. Nanti saudara cari di internet bagaimana cara menghitung bulan purnama. Maka 10 tahun kemudian saudara akan tahu kapan Paskah itu dirayakan. Ya. Saudara, kalau Paskah udah tahu, maka Jumat Agung dipotong 3, ya kan? Kenaikan Tuhan Yesus ditambah berapa? 80. 40 hari. Pentakosta tambah berapa? 10 dari mana? Dari 40-nya. Jadi atau tambah 50 hari. Pentakosta. Ya, jadi saudara kurang lebih ngerti, ini sekedar pengetahuan. Nah saudara, jadi Paskah itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus ini unik, saudara. Banyak orang gak percaya. Mana mungkin manusia bisa bangkit sendiri? Kalau dibangkitkan ada, iya kan? Ada. Mereka sudah melihat, orang Yahudi sudah tahu bahwa dulu pernah Elia membangkitkan orang, Elisa pernah membangkitkan orang, iya kan? Yesus pun pernah membangkitkan orang, Lazarus, ya anak janda Nain, dia pernah bangkitin. Tapi kalau bangkit sendiri nggak ada. Makanya mereka nggak percaya, saudara. Mereka menentang itu. Di Alkitab itu dicatat bahwa orang-orang Yahudi memberikan sejumlah uang, ya, untuk memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri. Dan banyak hari-hari ini orang-orang yang berusaha menyelidiki. Dan yang luar biasa, setiap orang yang menyelidiki, salah satunya Lee Strobel, Frank Morrison, dia orang yang rasionalistis. Dia juga nggak percaya ke kebangkitan. Dia coba selidiki yang namanya kebangkitan itu. Dia pengen buktikan kepada dunia, Yesus tidak bangkit. Dia pengen buktikan, saudara. Tapi ketika dia cari fakta itu, ternyata dianya percaya bahwa Yesus bangkit. Dia nggak bisa menemukan bukti Yesus tidak bangkit, nggak bisa. Ya, akhirnya dia jadi orang Kristen. Nah saudara, banyak yang bilang, oh iya mayat Yesus hilang sih. Ya. Kalau hilang, saudara, itu yang pasti nggak mungkin orang Yahudi yang ambil. Karena orang Yahudi kepengen buktikan mayat Yesus ada. Kepengen. Nih buktinya nggak bangkit, ini Yesus orang mati kok bangkit dari mana? Tapi mereka nggak bisa nemuin. Ya. Mayatnya hilang. Kenapa hilang? Karena sudah bangkit. Ada juga yang bilang dicuri sama murid-murid. Yang pasti nggak mungkin dicuri sama orang Yahudi. Tadi saya katakan orang Yahudi nggak mau nyuri, orang dia pengen buktikan mayatnya ada kok. Murid-murid mencurinya. Saudara, di dalam Alkitab kalau saudara baca, murid-murid itu tidak percaya kalau Yesus bangkit. Jangan pikir murid-murid percaya loh. Tadi coba Mel, tolong sama Matius 28 ayat 1 tadi coba. Dikasih lihat. Saya kasih bukti dari sini aja. Setelah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ngapain saudara? Saudara tahu nggak dia nengok kubur mau ngapain? Mau rempahi. Saya mau tanya, kalau orang nengok kubur mau merempah-rempahi mayatnya Yesus, kira-kira dia percaya nggak Yesus bangkit? Ayo jawab. Tidak. Kalau dia percaya ngapain dia bawa rempah-rempah? Betul nggak? Nggak usah dong, orang udah bangkit. Tungguin aja. Enggak, mereka nggak percaya buktinya. Jadi nggak mungkin mayat Yesus jadi murid-murid, orang murid-murid nggak percaya kok Yesus bangkit. Ya. Ada lagi yang bilang, ya Yesus nggak bangkit. Buktinya Yesus bangkit, salah satunya adalah jemaat yang ada di Yerusalem itu berkembang. Dari mulai puluhan orang, cuma 70 murid tadinya. Setelah Yesus bangkit berkembang jadi 3.000 lebih. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Itu setelah kebangkitan Yesus. Jadi berarti Yesus itu memang bangkit. Dan tentunya
Yang terakhir adalah coba 1 Korintus 15 ayat 6. Coba Mel. Lihat di multimedia aja biar cepat saudara ya. Ya. Coba kita baca nih, kita lihat yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya. Jadi Yesus itu bukan sekedar para muridnya aja, tapi kepada 500 orang sekaligus. Ya. Saudara hari ini mungkin tidak melihat bukti-bukti tersebut. Tapi saudara percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit dari kematian. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, sekarang kita mau lihat. Kalau Yesus itu bangkit, dampaknya apa bakal kita? Kita sering menyanyikan, sering begitu tersentuh ketika kita berkata, Tuhan, Engkau mati ganti saya. Engkau menebus dosa saya di atas kayu salib. Harusnya saya binasa Tuhan, harusnya saya masuk dalam neraka hukuman kekal. Tapi karena Engkau mati dengan darah-Mu tercurah, Engkau menebus dosa saya. Ya kan sering begitu ya. Jadi artinya gini, kematian Yesus itu sangat penting banget bakal kita. Amin saudara? Amin. Tapi kalau ditanya kebangkitannya, kebangkitannya untuk apa ya? Itu untuk Tuhan sendiri dong. Kalau Tuhan nggak bangkit, nanti bagaimana dia naik ke surga? Itu nggak ada urusan sama saya kalau kebangkitan. Memang kalau kematiannya itu dosa saya disebus. Makanya kalau di di gereja-gereja zaman dahulu itu selalu ada salib dengan Yesus yang tersalib. Ya. Supaya mengingat kebaikan Tuhan. Tapi mereka nggak begitu ngerti dampak daripada kebangkitan, saudara. Nah hari ini saudara mesti ngerti kenapa Yesus bangkit dan apa dampaknya untuk saudara dan saya. Sangat besar dampaknya saudara. Ya, kita mungkin nggak ngerti. Nah, coba kita mulai dulu dengan Roma 5 ayat 8 sampai 10. Buka Alkitab boleh, lihat di multimedia boleh. Kita baca sama-sama. Ada di multimedia. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, saya mau saudara lihat, coba ulang Mel, ayat yang 8 Mel. Balikin, ya di sini ya. Allah menunjukkan kasih-Nya karena Kristus telah mati untuk kita. Bukti kasih Kristus telah mati. Ayat 9 coba maju. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kematian Kristus itu membuat kita dibenarkan. Saudara dan saya diperdamaikan. Ayat 10 Mel. Ya, dikatakan ini. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara, kematian Kristus membuat saudara dan saya bisa berhubungan langsung dengan Allah. Dosa saudara diampuni. Sampai di situ dia menjadi juru selamat. Saya mau ngomong terus terang, ini mungkin agak sedikit nyasar gitu ya. Yesus tidak perlu bangkit kalau untuk jadi juru selamat. Amin nggak saudara? Ya. Kenapa? Karena dengan kematiannya, dia sudah membenarkan kita, dan dia sudah memperdamaikan kita. Dia juru selamat. Contoh. Ketika kebakaran misalnya, saya terjebak dalam satu kebakaran di gedung. Tiba-tiba ada anggota PMK yang datang kepada saya, dia tolong saya, sampai saya bisa turunin tangga, melalui tangganya pemadam kebakaran itu, tapi ternyata dia sendiri nggak selamat. Saudara. Dia kebakar dan roboh, jatuh, mati, saudara. Saudara, saya mau tanya, anggota PMK yang menyelamatkan saya, patut nggak saya sebut penyelamat saya? Amin. Dia penyelamat saya. Dia bangkit nggak? Enggak, dia mati. Tapi tetap saya bilang, dia penyelamat saya. Sekalipun dia nggak bangkit, dia tetap penyelamat saya. Nah, Yesus tadi katakan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian anaknya, dia menjadi juru selamat. Cukup. Tapi saudara, dengar baik. Ayat 10b-nya berkata,
Lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya tidak akan selamat. Cuman diperdamaikan, tapi nggak selamat. Ketika mati, masuk, nggak ada surga. Nggak bisa hidup kekal, saudara. Tapi bagaimana kita bisa diselamatkan? Karena hidupnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Jadi saudara, ini penting sekali. Inilah yang membuat kebangkitan Kristus Yesus itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena kematian Yesus itulah, kebangkitan Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat Roma 6 ayat 4. Ya, di sini ada juga, saya udah kasih. Ya, kita baca sama-sama, perlahan-lahan saudara. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Biarin dulu. Saya mau tanya, saudara akan hidup dalam hidup yang baru melalui apa? Kematian apa kebangkitan? Kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka cuma saudara diampuni dan didamaikan. Saudara tidak memiliki hidup yang baru. Ya. Di dalam Roma itu dikatakan gini, jika engkau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, dan percaya dengan hatimu, Allah membangkitkan Dia dari orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu karena kita percaya Yesus bangkit. Ya, makanya kalau lagu Dia mati bagiku, terus apa? Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, ya kan? Jadi jangan hanya Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, itu luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Saudara, saya nggak punya hidup yang baru. Ya. Ayat selanjutnya coba 1 Petrus 1 ayat 3. Saya kasih contoh-contoh ayat dulu. Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang, orang Kristen katanya hidupnya penuh dengan pengharapan. Kenapa orang Kristen bisa hidup penuh pengharapan? Karena kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi ingat baik-baik, saudara. Hari ini saya terus berdoa, Tuhan, Engkau curahkan roh kebangkitan. Sehingga umatmu, kami semua ini betul-betul bisa bergairah sama Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan ini penting sekali, saudara. Sangat penting. Ya. Paketnya lengkap, saudara. Makanya ketika saudara waktu dibaptis tuh, ya kan? Kalau ada yang belum dibaptis, segera dibaptis ya. Awal bulan Mei ada baptisan, minggu pertama. Baptis, saudara. Saudara kalau dibaptis, saudara, aku akan membaptis engkau, misalnya, Ricky, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala dosa kang akan dikuburkan. Mati bersama dengan Kristus. Kalau saudara nggak percaya kebangkitan, maka ketika saya waktu menjalani, kamu akan mati bersama Kristus. Saya nggak angkat-angkat, saya tetapin aja. Setengah jam. Mati benar-benar, saudara. Habis nggak percaya kebangkitan, ya kan? Nah, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mati, dikuburkan, dosa-dosanya dibangkitkan menjadi manusia baru. Ya. Jadi kebangkitan Kristus itu penting. Ya. Lagi, 2 Korintus 5 ayat 17, ini yang sering kita lihat. Ya. Ayo kita baca juga sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berada dalam Kristus, maksudnya hidup Kristus. Kristus yang hidup, maka ia menjadi siapa, saudara? Ciptaan baru. Saudara, ciptaan baru itu sesuatu yang baru. Namanya kalau bahasa aslinya, saya senang namanya kainos. Newly fresh. Never made before. Nggak pernah ada sebelumnya. Banyak orang Kristen itu ketika dia jadi Kristen,
dia kepengen memperbaharui diri. Tapi dengan cara dia. Saudara ingat, ketika kita lahir di dunia ini secara jasmani, maka yang kita bawa adalah dosa. Waktu Jumat lalu saya dijelasin, dosa. Saudara sekalipun saudara anak pendeta, anak nabi, tetap begitu lahir, cerot, dosa. Nah itu manusia lama, saudara. Cara Tuhan memperbarui kita bukan dengan cara manusia lama diambil, enggak. Dimasukin manusia baru melalui kehidupan Kristus. Kebangkitan, nih dimasukin. Saudara-saudara bisa lihat, dibaharui sama diubahkan beda, saudara. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Kalau berubah itu, saya punya mobil penyok-penyok, kemudian masuk ketok magic. Kalau ketok magic nggak boleh, orang Kristen mesti ketok mujizat gitu ya kan kalau bisa. Jangan ketok magic. Ya. Jadi dibaruin, dicat ulang, keluar lagi, udah baru. Tapi itu lama. Itu lama. Begitu saya duduk ya sama aja, ya kayak gini-gini juga orang mobil lama kok, betul nggak? Boros bensinnya misalnya, mobil lama. Memang baru catnya semua. Nah, orang Kristen itu kadang-kadang seperti itu, saudara. Dia kepengen, aduh kalau bisa saya udah mau stop ngerokok. Kenapa? Nggak enak Pak, pendeta juga nggak ngerokok. Kecuali kalau pendeta yang ngerokok, saya ngerokok juga. Ya kan? Saya nggak mau stop ngerokok karena nggak malu. Saya kalau ke gereja nggak mau marah-marah. Pasang senyum terus, shalom ya. Walaupun hati ngegermet, di rumah sering namparin istri. Di sini haleluya, hosena, di rumah pak sama gitu saudara. Iya kan? Yang aneh harus begini, begini. Ya. Kenapa? Itu karena kita kepengen berbuat baik dengan cara diri sendiri. Saya mau ngomong terus terang, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Pak, jangan main-main, Pak. Orang saya mau berubah kok, Pak. Saya pengen makin baik, Pak. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya akan mikirkan hal-hal yang baik. Coba, Amel, Roma 7 ayat 21. Saudara lihat ini. Paulus yang ngomong. Bukan, Roma 7. Oke, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kok diangkat? Belum jadi baca, Mel. Oke, 1, 2, 3. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat. Bingung kan bacanya kan? Pak, saya nggak boleh berbuat baik, Pak, maksudnya. Enak nih Pak, kalau bisa nggak berbuat baik, Bapak tinggal ngomong. Keluar dari gereja, saya langsung ngerampok nih Pak. Ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada. Ini maksudnya gini, saudara. Kan tadi saya bilang, ini manusia lama kita masih ada. Ketika Tuhan memberikan melalui kebangkitannya manusia baru, manusia yang penuh pengharapan, ciptaan baru, yang lama tuh nggak hilang, saudara. Nah, yang lama inilah yang Paulus maksud. Yang lama itu dia itu anggota majelis Sanhedrin. Dia orang yang percaya Allah. Walaupun belum percaya Yesus pada waktu itu. Dia percaya sama Allah. Dan hukum-hukum Allah dia tahu banget. Oleh karena ada hukum-hukum itu, dia berusaha untuk berbuat baik. Dengan caranya sendiri. Dengan manusia lamanya. Makanya dia katakan, kalau aku ingin berbuat baik, yang jahat ada padaku. Kalau saudara bilang begini, sayang lo gue orang Kristen. Lu udah nyakitin gue. Kalau enggak sih gue bales lo. Gue sayang orang Kristen. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Coba lu jangan nampar dong, nonjok, gue balas. Karena gak ada firmannya kan, ya kan, gitu. Lah itu berarti yang jahat ada pada kita kan. Kita kepengen berbuat baik dengan cara kita sendiri. Nggak bisa, saudara. Dan kita pasti gagal. Ya. Makanya Paulus bisa berkata begitu. Nah, saudara, jadi gimana? Nah, kebangkitan itu memberikan kita manusia baru. Kainos. Yang betul-betul baru. Yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, manusia lama bilang, bales. Gila lu digituin, diam aja, bales. Lu ngapain? Makin malu aja, bales. Kalau suamimu berselingkuh, kamu juga berselingkuh. Masih muda kok, masih cakep. Masih banyak yang mau. Jangan takut. Itu manusia lama, saudara.
Kalau manusia baru nggak ada, paling ngomong, aduh sayang ya, gue nggak enak aja nih, masih di gereja sih. Kalau nggak sih gue juga selingkuh juga ada sekalian. Gitu. Makanya akhirnya banyak orang-orang nggak mau ke gereja. Percuma gue ke gereja, suami gue kayak gitu, gue balas aja deh gue selingkuh. Kenapa? Karena nggak ada manusia baru. Tapi ketika kita ada manusia baru, ketika kita misalnya suami kita berselingkuh, kita berdoa, Tuhan, ampuni dia Tuhan, ampuni. Yang timbul belas kasihan, bukan balas. Nggak ada pikiran berbuat baik, yang ada belas kasihan. Nah, itu yang keluar manusia baru. Dan manusia baru itu baru bisa keluar karena ada yang namanya roh kebangkitan. Karena kebangkitan Kristus, kita memiliki yang namanya manusia baru. Jadi saudara, bukan sekedar manusia lama yang dibaharui, bukan. Manusia baru. Ya, coba di sini saya nggak catat, kita buka deh Efesus pasal 4. Ya, ini tambahan. Tadi saya nggak catat di situ. Efesus pasal 4. Kita melihat ayat 17 itu kan berkata manusia baru ya. Kita lihat ayat 22. Ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia apa? Lama, yang menemui kebinasaannya dan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan apa? Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada memang. Nah, manusia baru ini dapatnya dari yang pertama kali ketika saudara terima Yesus, saudara ngomong gini kan, Tuhan, saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Saya tidak sanggup menebus dosa saya sendiri. Ampuni dosa saya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau mengampuni dosa saya. Diperdamaikan, dibenarkan sama Tuhan. Selanjutnya saudara berdoa gini, sekarang Tuhan Yesus masuklah dalam hidup saya. Itu roh kebangkitan. Masuklah dalam hidup saya. Kalau Yesus mati bisa masuk nggak? Nggak bisa. Masuklah dalam hidup saya, berkuasalah dalam hidup saya. Itu manusia baru. Ya. Jadi manusia lamanya ada, tapi ada juga manusia baru. Makanya dalam kita ini terjadi pertentangan. Kalau saudara masih mempertimbangkan, gue pengen berbuat baik nih, seperti sih gue pengen balas, cuman ya gue ampunilah. Itu masih manusia lama, saudara. Kalau manusia baru udah nggak berpikir begitu, dia jahat, oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Rela. Orang yang ngeselin kita timbul belas kasihan. Aneh itu. Aneh. Yesus disalib, dia kesel banget tuh ngeliat tentara Romawi ngejek-ngejek dia. Murid-muridnya ninggalin dia. Orang Yahudi pengen salipin dia. Begitu dia mati, dia bilang apa? Ampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Mana bisa manusia lama berbuat seperti itu, nggak bakal bisa, saudara. Pengen bales, pengen buktiin. Ya, nah ini saudara, manusia baru. Inilah karena kebangkitan Kristus. Ini karena kebangkitan Kristus. Bukan karena kematiannya, tapi karena kebangkitan Kristus. Makanya kita patut bersuka cita, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Ketika saudara terus-menerus, kenapa gereja purba itu merayakan Paskah setiap hari? Karena dia kepengen ada roh kebangkitan setiap hari dalam hidupnya. Makanya gereja ayam tuh, ingat. Jadi kalau saudara lewat pasar baru ke gereja ayam, aduh iya, saya udah bangkit belum hari ini? Ya, udah bangkit belum? Nah, saya ambil contoh-contoh, ya. Sebelum kita selesai kita ambil contoh. Saya nggak suruh saudara baca. Saudara tahu yang namanya Thomas? Tahu. Tahu dari mana? Apa yang dilakukan Thomas yang terkenal? Nah, dia tidak percaya. Waktu murid-murid ada, Thomas nggak ada, Yesus datang. Murid bilang, tadi Tuhan guru datang lo minggu kemarin, misalnya kemarin gitu. Datang lo, wah, aku nggak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lobang yang
tangan yang di lubang yang berpaku itu. Ya. Besok kayak Thomas lagi ngumpul, datang Tuhan Yesus, damai sejahtera untuk kamu. Nggak perlu pakai tanya, Yesus bilang, Thomas, mari, cucukkan tanganmu. Alkitab nggak mencatat Thomas datang cucukin tangannya, bener ya? Enggak. Langsung dia tersungkur, ya Tuhan, ya Allahku. Saudara, yang hebat bukan hanya cukup sampai situ, enggak. Nah ini saya mencatat, saudara mungkin nggak tahu, tapi memang ini ditulis oleh sejarah gereja yang dikarang oleh namanya Eusebius pada tahun 400-an. Saudara. Dikatakan gini, Thomas itu menjadi perintis pekabaran Injil di kerajaan Parsia, di Iran dan Irak. Dia yang merintis. Thomas juga membawa berita Injil pertama kali ke India Selatan di wilayah Malabar dan Travancore. Thomas yang bawa. Dan akhirnya Thomas mati, dibunuh oleh penentang Injil, dikuburkan di Milyapore di Madras. Saudara lihat ya. Thomas orang yang tidak percaya. Kalau aku tidak mencucukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Saudara, orang seperti ini kayak gimana? Mungkin nggak orang seperti ini beritain Injil? Nggak mungkin, orang dia nggak percaya. Tapi ketika Yesus datang dengan kuasa kebangkitannya, dia tersungkur, manusia baru masuk dan merubah hidupnya. Diubah total. Tadinya nggak percaya, langsung bisa pergi ke Iran, Irak. Pergi ke India. Kenapa? Kuasa kebangkitan. Itu luar biasa. Contoh lagi, Kleopas dan temannya kecewa. Semua murid kecewa ketika Yesus mati. Ada yang balik jadi penjala ikan, Petrus dan kawan-kawan. Ada yang pergi pulang ke Emmaus. Ya, di Lukas 24. Saudara, jalan ke Emmaus itu 12 km. 2,5 jam perjalanan. Jalannya sore hari. Mereka lagi tertekan lagi. Kesel, jalannya pelan, ya, sehingga bisa kesusul sama orang, ngobrol sama orang. Dia nggak tahu itu Yesus. Singkat cerita, sampai di rumah, mereka ajak orang itu, tolong dong nginep, udah malam nih saudara ya, udah malam. Saudara, saya mau tanya saudara, kalau saudara jalan 12,5 km selama 2,5 jam, dalam keadaan capek, tertekan, saudara pengen balik lagi nggak? Jujur, pengen balik nggak? Kalau kepengen balik, saya suruh jalan dua kali dibulak-balik. 12,5 tambah 12,5, 25 kilo. Ya. Udah capek, sampai di rumah kalau bisa tidur, betul nggak? Udah kesel, kecewa. Yesus katanya jadi raja, mana mati. Kesel banget. Saudara, tetapi ketika mereka makan, Yesus membagi-bagi roti. Mata mereka terbuka. Cek, ini Yesus. Belum sampai mereka menjamah Yesus, Yesus sudah lenyap. Lukas 24 kata, Yesus lenyap. Mungkin kalau kita ya lenyap, ya udah tidur aja. Ya. Mau ngomong nggak bisa tidur. Enggak saudara. Yang aneh, ketika Yesus lenyap, mereka bilang, tuh kan Yesus kan hati kita berkobar-kobar. Ayat itu bentar, berkobar-kobar. Ayo kita balik ke Yerusalem. Itu yang hebat saudara. Balik lagi ke Yerusalem. Malam-malam. Baru jalan 12,5 kilo, ngaso nggak ada setengah jam, balik lagi ke Yerusalem. Hebat nggak? Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Ya? Nah, ini contoh yang terakhir. Coba Mel, Yohanes 20 ayat 19 ditampilin. Ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat. Ini paling penting ini nih. Kita baca sama-sama. Dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Cukup. Jadi waktu Yesus mati pada hari sudah malam itu, jadi pas hari minggunya sebelum Yesus bangkit, mereka mengunci diri di rumah masing-masing. Kenapa mereka mengunci diri? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, musuh-musuhnya Yesus. Takut setengah mati. Sebelumnya mereka nggak pernah kunci pintu. Rapat-rapat enggak.
Mereka takut setengah mati. Tapi ketika Yesus datang kepada mereka, damai sejahtera untuk kamu, dihembusin Roh Kudus. Saudara, beberapa hari kemudian, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, Petrus dan kawan-kawan berdiri di jalan kota Yerusalem, di pusat kota Yerusalem. Ngomong gini, bangsa Yahudi, bertobat. Saya bilang sih gila itu orang. Kemarinnya masih takut di rumah, ngunci pintu. Sekarang nginjil di pusat kota Yerusalem. Kalau nginjilnya di luar kota Yerusalem nggak heran, musuh Yesus nggak ada di sana. Musuh Yesus ada di Yerusalem. Dia nginjil di Yerusalem. Bertobat, bertobat. 3.000 orang bertobat, saudara. Hebat ya. Dari ketakutan setengah mati, jadi berani setengah mati. Berani mati, bukan berani setengah mati. Berani mati, saudara. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan. Ya. Saudara, hari ini Tuhan Yesus yang sama. Kalau saudara hari ini mungkin takut, khawatir terus, ya, tertekan kayak murid yang Kleopas itu, kayak Emmaus, saudara. Ya. Saudara minta sama Tuhan. Atau mungkin nggak percaya. Aduh Tuhan, saya udah capek nih Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan, mana mujizat masih ada. Kayak Thomas, minta supaya hari ini Tuhan mencurahkan rohnya. Roh kebangkitan. Dan saudara akan dijamah. Saudara akan seperti murid, berkobar-kobar. Ada yang balik ke Yerusalem, ada yang langsung nginjil ke pusat kota, ada yang Thomas pergi ke India dan ke sebagai tempat-tempat yang lain. Dan itu karena kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya